Action! Selamat datang di IDB Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IDB Media, pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya, tentunya masih di acara Ngobos dan tentunya masih di channel IDB Media. Nah teman-teman pemirsa, hari ini sangat luar biasa sekali. Kami akan ngobrol santai berbincang dengan seorang calon anggota DPR RI dari Dapil Maluku. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ini terima kasih nih Bu, Walafiat. udah diberi kesempatan untuk ngobrol dengan waktu Ibu yang sangat sibuk sekali mungkin ya. Iya. Nah Bu, ini lanjut saja, kita langsung ngobrol aja Bu. Ini Iya. untuk tahun ini Ibu sudah berapa periode untuk jadi anggota Dewan? Ini periode kedua calon Periode kedua. ya di DPR RI, tapi 2 periode sebelumnya DPRD provinsi. DPRD provinsi. Nah Bu, sebelumnya mohon maaf, mungkin ada teman-teman dari sahabat IDB Media, pemirsa belum begitu mengenal Ibu, boleh saya persilahkan Ibu untuk perkenalan diri terlebih. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum sahabat IDB Media dan pemirsa sekalian. Saya Sadia Uluputi ST, anggota DPR RI Dapil Maluku, fraksi PKS. Lahir Negeri 5 7 April 1973. Suami Abdullah Wahid, anak 6 orang. Dan sekarang kiprah sebagai anggota DPR RI Komisi 4. Komisi 4. Ya. Wah, luar biasa sekali nih, perkenalannya lengkap banget. Nah Bu, untuk tahun ini nih, visi misinya apa tuh Bu? Kalau dibilang visi misi, sebenarnya anggota DPR itu nggak punya visi ya. Iya. Visi dan misi ya, karena fungsinya sudah jelas gitu ya, yang tertuang di dalam undang-undang itu. Anggota DPR punya 3 fungsi, ya, yaitu memperjuangkan anggaran, fungsi-fungsi anggaran, kemudian juga membuat dan menyusun undang-undang, fungsi legislasi, dan mengawasi pemerintah, fungsi kontrol. Itu 3 fungsi. Kalau di DPR RI juga ditambah 1 dengan diplomasi, ya, diplomasi antar negara. Ya. Nah Bu, ini sebelum Ibu terjun ke dunia politik, background sebelumnya ini apa Bu? Kalau saya sebelumnya pernah jadi kontraktor ya, perusahaan, direktur perusahaan CV Putri Liki-Liki gitu. Setelah lulus dari kampus ITS, kami membentuk satu perusahaan yang bergerak di dunia infrastruktur ya. Iya. Pembangunan Bu ya. Pembangunan ya. Kemudian juga sempat mengajar dulu waktu setelah menikah, di awal-awal pernikahan mengajar di SDA Salam. Gitu. Jadi kami bangun ada PAUD dan sekolah dasar terpadu, kemudian juga mengajar di sekolah dasar. Ya. Setelah itu kemudian dicalonkan oleh partai menjadi calon anggota DPRD provinsi. DPRD provinsi. Ya. Tapi gagal di periode pertama. Di periode pertama gagal. Jadi 2009 gagal menjadi calon anggota DPRD provinsi. Ya. Nanti di 2009, 2014, 2019, 2 periode itu alhamdulillah berhasil di DPRD Provinsi Maluku, Dapil Maluku Tengah. Yang menginspirasi Ibu untuk turun ke dunia politik ini apa nih Bu? Iya, kalau inspirasi sih waktu di awal-awal memang kita aktivis ya. Aktivis ya. Jadi aktivis saya waktu itu masih kuliah sudah bergelut di dunia kampus itu, menjadi ketua Keputrian Lembaga Dakwah Kampus. Kita sering ke masyarakat menggelar kegiatan-kegiatan baksos, kemudian juga dalam kerja-kerja dakwah gitu ya. Saya tersentuh dengan gerakan
teman-teman di lembaga dakwah kampus, kemudian kita berinteraksi dengan masyarakat, mengenal, melihat, dan turut merasakan bagaimana kehidupan-kehidupan di masyarakat, ya, di kota dan di beberapa tempat yang kemudian memanggil kami untuk ikut serta dalam menjawab berbagai problem masyarakat. Itu mungkin Itu yang menginspirasi, Bu, ya? menginspirasi, ya. Dan zamannya Pak Harto gitu ya. Jadi tahun 98 itu adalah satu masa di mana di situ adalah masa pergerakan, ya, masa pergerakan. Pak Harto dengan puncak kekuasaannya, ya, masa Orde Baru waktu itu, kalau mau dibilang kami juga menjadi salah satu yang menggagas di lahirnya kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan kemudian ikut serta dalam demonstrasi, kemudian bagaimana ikut memikirkan tentang adanya satu perubahan waktu itu, gitu. Dan dari situ kemudian kami bertekad membuat satu partai, yaitu Partai Keadilan. PKS ini? Iya, yang cikal bakal lahirnya PKS, Partai Keadilan. Jadi memang awalnya sudah aktivis, Bu, ya? Iya, jadi bisa aktivis. dikatakan aktivis 98, Ibu, alumni 98 ya? Iya. Ini untuk pada waktu masa kuliah nih, Bu. Jadi apa sih organisasi Ibu dulu? Saya menjadi ketua keputrian lembaga dakwah kampus, ya, kemudian di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim menjadi ketua kajian strategi gitu. Sebelum lahirnya kami pernah juga ikut beberapa training di IMM, ya, Muhammadiyah. Tapi menjadi pengurusnya di kami gitu, di kami, dan kemudian bergelut ke partai, ke PKS, Partai Keadilan, dan kemudian juga di PKS hingga hari ini. Menurut Ibu nih, seberapa penting sih organisasi untuk mahasiswa-mahasiswa hari ini? Iya, organisasi penting. Selalu saya sebutkan bahwa karena di organisasi itu kita diterpa mental, kemudian juga berinteraksi dengan berbagai karakter, membangun satu narasi, kemudian dididik dan dilatih untuk bisa mengatur banyak orang. Kemudian kerja-kerja kita jadi terorganisir. Kemudian kita belajar tentang bagaimana menemukan satu karakter untuk bisa memimpin. Jadi karakter kepemimpinan itu dia dilatih di organisasi. Iya, gitu. Dan itu tidak didapatkan di bangku-bangku kuliah formil. Gitu. Dia bisa didapatkan di organisasi, melatih kepedulian gitu, ya. Kemudian juga melatih karakter kita dan melatih kepemimpinan kita, kesabaran dan kepemimpinan. Jadi sangat penting, Bu, ya, untuk mahasiswa hari ini, mahasiswa sekarang ini, organisasi itu sangat penting, ya? Iya, gitu. Itu organisasi penting untuk dia hampir semua pemimpin itu lahir dari organisasi, ya, gitu. Jadi pemimpin-pemimpin hari ini kalau ditelik sejarah bagaimana dia dibesarkan dari organisasi, justru, ya. Nah, Bu, ini kembali ke masalah pencalonan nih. Ini program-program unggulan atau prioritas yang Ibu bawa ini apa sih? Kalau saya sekarang lebih concern ke pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup, kehutanan. Ya, di Komisi 4 tentunya banyak program-program yang dari kementerian yang relevan dengan kondisi kita, ya, di Maluku. Terutama kalau saya sih melihat isu maritim, isu kelautan ini sebagai satu potensi yang besar. Ya, kita punya kekayaan yang luar biasa di kawasan Indonesia Timur khususnya. Ini merupakan satu kawasan, ya, kalau mau dibilang strategis, ya, karena potensi lautnya yang demikian luas, dan belum ada satu pengembangan yang baik gitu, ya, dari bagaimana kita punya hulu tetapi hilirnya belum dikembangkan gitu. Jadi perlu ada diversifikasinya, intensifikasi dan ekstensifikasi, ya. Itu yang membuat saya
kayak tertantang gitu. Iya. Iya, tertantang untuk harus terus menyuarakan dan menyampaikan kepada pemerintah bahwa Indonesia Timur perlu perhatian, ya, perlu ada satu treatment dari negara, perlu kehadiran negara untuk bisa Mendukung bisa mendukung secara langsung ya. iya, mendukung potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi ada suatu kondisi yang ironi di mana kita punya satu kekayaan alam yang luar biasa, baik di darat ataupun di laut, tetapi masyarakatnya miskin gitu. Iya. Kita perlu cari satu formula yang tepat gitu ya, untuk bisa bagaimana mengurai persoalan ini gitu. Nah, ini yang hari ini memang perlu dientaskan, perlu dikaji dan cari solusinya bersama-sama dengan pemerintah. Ya, ini berbicara masalah pertanian dan kelautan, Bu ya. Ya. Menurut Ibu, seperti apa sih pertanian dan kelautan khususnya di wilayah kita nih di Seram Utara Timur Kobi atau Seram Utara Raya? Kalau bicara dalam konteks Seram Utara, memang di sini kalau sektor pertanian salah satu lumbung pangan sebenarnya ya di Maluku ya. Kita ingin daerah ini jadi daerah yang dikelola sektor komoditi tanaman pangannya, dan oleh karena itu harus ada suatu desain tepat gitu ya, untuk membangun daerah ini menjadi lumbung pangan. Memang perlu infrastruktur yang pertama ya, dan masukan-masukan sebenarnya masyarakat yang ada di sini, khususnya daerah-daerah di transmigrasi kan emang sudah budaya untuk tanaman pangan memang sudah ada gitu. Tapi keluhan akan infrastruktur, misalnya irigasi, kemudian juga pembukaan sawah baru, kemudian juga tidak daerah-daerah yang di situ sudah ada lahan-lahan untuk tanaman pangan tidak boleh dialihfungsikan gitu ya. Nah, sehingga produk ataupun produksi beras dalam hal ini salah satu penyangga pangan di Maluku harusnya juga bisa diproduksi dari sini gitu, dari Seram Utara gitu. Dan oleh karena itu maka perhatian dari baik kementerian dalam hal ini di pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten memang harus punya satu desain yang komprehensif agar ya produktivitas di sini bisa sesuai ya, bisa lebih baik, bisa sesuai dengan potensi kita yang ada di sini. Ya, gitu. Nah ini Bu, untuk masalah pertanian ini ada beberapa persoalan yang memang sangat urgent sekali yang dirasakan oleh petani. Jadi ada titipan pertanyaan dari petani Bu. Oh ya. Untuk masalah pupuk Bu, seperti apa? Iya nih, masalah pupuk menjadi masalah nasional ya. Persoalan kelangkaan dan mahalnya pupuk ini memang secara nasional dirasakan oleh seluruh petani. Betul. Nah, dan pemerintah hari ini membuat satu kebijakan adanya subsidi pupuk hanya untuk 2 jenis pupuk, dan untuk komoditi hanya 9 komoditi gitu. Nah, persoalan nasional ini sebenarnya ya harus diurai gitu, harus diselesaikan agar kedaulatan dan kemandirian pangan kita ini bisa digenjot sesuai dengan target dan juga orientasi pemerintah dalam hal menjadikan daerah-daerah potensi tanaman pangan ataupun penyangga pangan ini bisa tersedia gitu. Dan persoalan ini memang sudah ada sebenarnya diidentifikasi ya. Bahwa identifikasi kenapa harga pupuk mahal ya, pemerintah menyampaikan bahwa karena bahan dasar pupuk mahal dan langka, tidak ada, mahal gitu karena perang Rusia dan Ukraina gitu. Dan salah satu solusi yang diambil oleh pemerintah adalah pupuk organik gitu. Pupuk organik dari tentu didapatkan dari misalnya fosil sampah dari kotoran hewan gitu. Itu salah satu alternatifnya gitu. Tetapi pupuk kimia juga
dibutuhkan dalam porsi yang memenuhi batas kewajaran gitu. Ya. Tetapi juga perlu ada kajian juga sih bagaimana sathara di dalam tanah juga harus dikaji agar pupuk juga tidak menjadi sebab keracunan tanah gitu. Jadi pupuk iya gitu. Hari ini ada keluhan dari petani karena kondisi seperti itu, dan bisa di apa namanya, combine atau integrasikan dengan yang tadi ya, ini alternatif pupuk organik itu gitu. Betul, Bu. Nah, Ibu, tadi kita sudah berbicara masalah pertanian, program yang diprioritaskan pertanian dan perikanan. Ini apakah ada sentuhan dari Ibu untuk masalah pendidikan dan kesehatan, Ibu? Karena ini banyak yang dikeluhkan khususnya untuk daerah kita Seram Utara, Bu. Karena akses kesehatan ini sangat jauh. Betul. Rentan kendalinya sangat jauh, Bu. Betul. Terus untuk pendidikannya juga ini dengan ada beberapa desa yang ada di atas di gunung, nah itu pendidikannya sangat minim sekali, Bu. Akses pendidikannya sangat kurang dan sebagainya. Jadi adakah sentuhan-sentuhan dari Ibu atau pendekatan dari Ibu untuk masalah pendidikan dan kesehatan di wilayah Maluku, khususnya juga di Seram Utara ini, Bu? Iya, yang pastinya pendidikan kesehatan ini adalah salah satu variabel penting ya, dalam menggenjot indeks pembangunan manusia. Ya, jadi indikator satu daerah itu maju itu diukur dari tingkat pendidikan dan juga kesehatannya. Gitu. Dan sebenarnya ini visi pemerintah ya, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat gitu. Maka kami sebagai politisi juga harus menyampaikan kepada pemerintah soal ini. Iya. Kemudian daerah-daerah terpencil, daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah pegunungan sulit dijangkau juga harus dimasukkan di dalam satu strategi pemerintah dalam hal mencari formulasi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan tentu menyediakan anggaran, menyediakan fasilitas ataupun satu formula lain yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini ya. Bagaimana kebijakan afirmatif yang sering kita sebutkan untuk daerah-daerah terpencil ini harus khusus dibanding dengan daerah-daerah yang memang sudah mendukung fasilitasnya. Jadi tahapan-tahapan ini memang harus dilalui gitu kan. Nah, kalau tahapan pertamanya tahapan penyediaan infrastruktur ya. Kalau masih kurang, maka pemerintah harus mengendorse. Ya. Pemerintah harus mensupport. Kemudian yang kedua adalah penyediaan sarana prasarananya gitu. Ya, sarana prasarana sudah tentu infrastruktur, tetapi penyediaan sarana prasarana dalam hal ini suprastrukturnya. Bagaimana penyediaan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan untuk mendukung bisa pelayanan. Jadi jasa di sektor pendidikan dan kesehatan ini yang harus juga didukung gitu. Nah, dengan dibuat kebijakan afirmatif, mungkin ada ya stimulan tambahan ya. Jadi kalau di daerah yang normal itu ada gaji, maka di daerah yang rawan juga harus ada ya semacam subsidi atau stimulan dari pemerintah juga. Gaji tambahan. Gitu. Nah, kemudian itu baru setelah pemenuhan itu baru kita bicara peningkatan mutu di daerah-daerah yang kurang ini gitu. Tentu penyediaan akses lainnya ya, misalnya akses soal IT gitu, kemudian dan lainnya yang daerah-daerah itu tentu juga punya hak yang sama dong ya, karena setiap warga negara diatur dalam undang-undang mempunyai hak yang sama dalam perhatian pemerintah dalam bagaimana mencerdaskan anak bangsa, kemudian juga memberikan kesejahteraan. Sudah tentu kita harus memberikan sedikit perhatian lebih gitu dengan mengalokasikan anggaran tentunya gitu, dan perhatian, ada goodwill dan political will. Ya. Nah, Bu, ini persoalan
teman-teman di Seram Utara ini, khususnya untuk anak-anak muda nih Bu, yang setelah kuliah, selesai kuliah. Nah, ini persoalan pegawai Bu. Jadi mereka sudah honor sukarela di sekolah-sekolah, di puskesmas, tapi untuk pengangkatan pegawai negeri ataupun P3K ini mereka juga sudah mendaftar nih Bu, sudah mendaftar, tapi karena kita tidak tahu satu dan lain hal, mereka tidak lolos. Nah, ini apa yang bisa solusi yang diberikan untuk Ibu, dari Ibu untuk masalah itu? Karena melihat di sini khususnya untuk sarjana itu udah banyak. Udah banyak ya. Bukan saja di sini, di mana-mana itu terjadi pengangguran ya. Nah, ini isu pengangguran memang jadi isu nasional juga sih sebenarnya ya. Apalagi terutama di Maluku menjadi salah satu kondisi di mana pekerjaan real belum tersedia. Betul. Dalam hal ini juga formil dan non formil. Jadi kalau kita bicara formilnya mungkin di PNS, penerimaan gitu. Tetapi non formil juga tidak kalah penting dalam hal bagaimana peningkatan nilai tambah pendapatan. Gitu. Kalau misalnya pemerintah cakep gitu ya dalam melihat sumber-sumber potensi alam yang ada, ini jumlah manusia kita masih sangat kurang dalam mengolah sumber daya alam kita. Itu. Kenapa? Karena yang saya sebutkan di awal tadi, kita punya potensi sumber daya alam di laut kaya, tetapi belum ada sektor industri yang dibuka gitu. Diversifikasinya belum tersedia atau industri pengolahannya belum ada gitu. Jadi kita di sektor hulunya itu kaya, tetapi di hilirnya ini yang belum ada. Begitupun dengan sektor pertanian gitu. Perkebunan, pertanian, misalnya kita kaya dengan kelapa gitu. Tetapi bagaimana industri pengolahannya, kemudian juga bagaimana bicara tentang penyerapan tenaga kerja dalam pembuatan sektor-sektor baik UMKM ataupun industri untuk skala-skala misalnya ekspor ke luar negeri atau juga di dalam ini juga belum tersedia. Jadi mental entrepreneurship-nya juga memang harus dilatih sejak kuliah ataupun sejak sekolah. Jadi harus ada satu kurikulum yang dibicarakan mulai dari sekolah ya, dari sekolah dasar, menengah ataupun di kuliah itu kita tidak saja mengajarkan SDM kita, generasi Maluku tentang bagaimana mendapatkan ilmu-ilmu formil, tetapi juga yang skill untuk bagaimana agar setelah lulus vokasi-vokasi dasar yang dibutuhkan di sekolah juga bisa melahirkan sarjana-sarjana yang entrepreneurship gitu, yang menciptakan lapangan kerja sendiri, tidak tergantung oleh pemerintah. Karena kebutuhan ataupun ketersediaan penerimaan pegawai terbatas. Sementara lulusan ataupun sarjana-sarjana yang keluar sangat banyak gitu. Nah, kalau misalnya persoalan ini bisa didesain dengan lebih baik, itu yang saya sebutkan, justru Maluku cari orang untuk bekerja di sini. Itu kalau didesain bagaimana potensi sumber daya alam yang ada dengan tadi dalam ketersediaan mulai dari hulu sampai di hilir. Nah Bu, untuk pendekatan Ibu masalah pelestarian alam di wilayah kita nih. Karena akhir-akhir ini Bu, untuk wilayah kita di Seram Utara aja, itu banyak keluhan masyarakat mengenai banjir dan sebagainya. Jadi kan pasti ada perusakan-perusakan atau ketimpangan nih di dalam alam kita nih. Jadi pendekatan Ibu untuk pelestarian alam seperti apa? Iya, kebetulan juga kan ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Komisi 4 juga. Ya, jadi yang pertama memang alam ini harus dijaga dan dilestarikan gitu. Karena kita menjaga keseimbangan. Gitu. Kalau hutan kita rusak ataupun kita tidak menjaganya, otomatis akan menimbulkan musibah atau bencana susulan gitu. Dan oleh karena itu perlu ada kesadaran bersama untuk menjaga alam agar tidak rusak ya. Maka salah satu program dari kami juga yaitu bagaimana agar
mulai dari desa atau mulai dari pemuda atau siswa pelajar itu sadar akan lingkungannya, gitu, menanam pohon, ya, kemudian juga ikut serta dalam reboisasi, nama rehabilitasi lahan-lahan yang rusak, kemudian juga taman-taman nasional tetap harus dijaga, harus ada kesadaran bersama, dan juga program-program misalnya kebun bibit rakyat, kebun bibit desa, itu juga harus ditambah, dan program bagaimana agar menjaga masyarakat sekitar kawasan hutan, tentu harus juga ada pemberdayaan kepada mereka, gitu. Jangan sampai karena mereka hidup di hutan, menjaga hutan, tetapi kehidupan mereka rendah di bawah garis kemiskinan, gitu. Sehingga harus ada ya semacam kompensasi. Apa sih program yang tepat yang dipikirkan oleh pemerintah untuk pemberdayaan. Misalnya ada pembuatan lebah madu, ataupun ada keterampilan skill lain terkait dengan ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, tanaman-tanaman produktif, gitu, yang juga harus ada perhatian dari pemerintah, gitu. Di Seram Utara ini, khususnya di Seram Utara nih Bu, jadi ada beberapa suku nih Bu di sini. Ada Jawa, ada suku asli dari Maluku sendiri, ada dari Buton. Nah, di sini banyak budaya nih Bu. Kalau pendekatan Ibu untuk mengenai budaya, nah, budaya lokal atau budaya masyarakat yang ada di sini seperti apa tuh untuk pelestarian budaya Bu? Sudah tentu memang di sini udah ciri masyarakat kota itu adalah menjaga budaya dan kehidupan interaksi sosial itu jadi satu kehidupan yang harmoni. Itu justru kita mengakui akan keberagaman suku, budaya, agama, dan ras, gitu ya. Dan oleh karena itu kita saling menghargai, saling toleransi, kemudian juga budaya-budaya yang ada juga harus dijaga dan juga dikembangkan. Itu kalau untuk budaya. Nah, di satu sisi kondisi daerah-daerah kita yang ada di, misalnya khusus di Trans sendiri ataupun di Seram Utara, yaitu ada semacam ketimpangan, gitu ya, ketimpangan antara orang asli dengan orang pendatang misalnya, ya. Dan dalam hal ini misalnya ada beberapa daerah yang kemudian kita lihat misalnya di pegunungan atau di orang-orang asli yang ada di sini itu kehidupannya masih di bawah garis kemiskinan, gitu. Maka memang harus ada satu formula ataupun rekayasa transformasi masyarakat yang sudah maju dalam sisi misalnya pertanian, gitu ya, dalam sisi pengolahan tanaman pangan, gitu. Kemudian bisa menjadi semacam bapak angkat, gitu, ataupun bisa mengajarkan saudara-saudara kita yang ada di orang asli yang mungkin juga masih perlu ada bimbingan, gitu, perlu belajar dari mereka agar bisa match atau bisa saling tukar pengalaman, gitu. Sama dengan ketika misalnya di beberapa daerah di Papua mereka bentuk semacam studi-studi tiru lah, begitu. Jadi kita belajar untuk bagaimana daerah-daerah itu juga pemerintah dalam hal ini harus juga menyiapkan desainnya, gitu, membuat satu desain sehingga keterampilan, ilmu, dan pengalaman juga bisa diajarkan. Dan selain itu juga fasilitas-fasilitas yang perlu dibantu oleh pemerintah, dalam hal ini program pemerintah langsung kepada petani, pekebun, ini juga harus dialokasikan, gitu. Kalau melihat keseluruhan Maluku nih Bu, jadi isu-isu utama atau yang prioritas yang bisa diangkat ke pusat ini Bu, apa nih menurut Ibu? Ya, isu utama kita ya tentu isu tentang kemiskinan ya, karena Maluku hari ini masih
berada pada posisi keempat daerah termiskin di Indonesia. Kemudian juga lapangan pekerjaan, sektor-sektor industri kita yang belum terbangun di sini. Kemudian juga kekayaan alam kita yang begitu besar tetapi eksploitasi oleh negara gitu, oleh pemerintah pusat yang belum memberikan satu timbal balik kekayaan alam yang ada untuk kesejahteraan gitu ya. Kemudian juga isu tentang bagaimana regulasi yang disusun harus berpihak kepada Maluku ya. Dalam hal ini tentu karena misalnya APBD atau APBD 2 kita tidak memadai, maka tentu kita itu tadi regulasi yang disusun ya harus berpihak gitu, harus berpihak ke Maluku gitu ya. Nah, ini beberapa isu yang saya anggap penting hari ini. Gitu. Pembangunan infrastruktur ya. Kemudian juga bagaimana infrastruktur konektivitas yang itu masuk yang saya sebutkan dalam regulasi Undang-Undang Kepulauan. Yang itu harus ada satu pressure bersama, gerak bersama antara semua stakeholder yang ada. Jadi isu-isu itu yang harus diangkat, Bu ya. Nah, ini Bu, ini kembali masalah pencalonan. Ini tanggapan Ibu dengan kompetitor-kompetitor lain di wilayah Maluku untuk pencalonan Ibu seperti apa? Ya, namanya juga kompetitor, ya kita menganggap mereka sebagai teman untuk bertarung lah ya. Kalau tidak ada lawan bertarung, pertandingan nggak seru. Argentina itu diakui bisa menang karena dia mengalahkan semua kesebelasan ya. Kecuali ya Arab yang nggak pernah kalah gitu ya, yang pernah kalah satu kali. Tapi dia diakui justru karena dia berani bertanding gitu. Ya, jadi harus ada kesiapan mental dalam pertandingan, berani dan ya semangat fighter gitu ya. Kita harus akui mereka sebagai lawan bertanding dan juga teman dalam berkompetisi. Pesan-pesan Ibu untuk masyarakat khususnya untuk Maluku, Seram Utara dan seluruhnya lah untuk Maluku terkait 14 Februari nanti, Bu. Ya, 14 Februari mari kita semua gunakan hak pilih kita, keluar ke TPS, jangan golput ya. Kemudian gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Anda bisa menggunakan hak pilih Anda sesuai dengan rasa dan perasaan Anda, apa yang Anda kenali, rasakan, jangan ada paksaan ya. Dan di 14 Februari juga menjadi menit-menit yang sangat menentukan perjalanan 5 tahun dalam pembangunan gitu. Pilihlah orang yang amanah, yang terpercaya dan terbukti dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Nah, ini kalau untuk masyarakat yang mau memilih Ibu nih, nomor urutnya berapa, partainya apa nih, Bu? Iya, pilihlah Sadia Uluputi, calon anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera nomor 8, nomor urut 1. Sekali lagi, nomor urut 1 di kertas suara. Urutan kedua dari atas ada PKS nomor 8 di nomor urut 1. Iya. Oke, Bu. Satu hal untuk kita EDB Media, apa tanggapan Ibu? Saran dan pesannya? Iya, semoga tambah sukses, terus mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan lebih transparan, menggali potensi-potensi yang ada. Media sekarang memang menjadi mitra strategis semua kalangan, yang muda, yang tua, yang laki-laki, perempuan, yang ada di mana saja tentu hari ini berkawan dengan media gitu. Jadi tetap sukses dan mau berkolaborasi dengan semua orang. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Sadia. Jadi jangan lupa tetap like, subscribe, and comment video-video kita. Jadi dukung kita terus. Dan mohon maaf Ibu jika saya ada salah-salah kata, teman-teman kita mohon maaf semuanya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa 14 Februari beri suara Anda kepada orang yang tepat menurut Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.
Iya.